Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Remaja Masjid Baitul Salim, Soropaten, Bantul. Nah, ini saya dengan Mas siapa? Esnuri. Mas Esnuri ya. Mas Esnuri itu jadi Ketua Remaja Masjid Baitul Salim udah berapa lama, Mas? Ya kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun ya. Udah jadi ketua remaja Masjid Baitul Salim hampir 1 tahun. Nah, saya kan sebagai masyarakat sini juga ada itu udah kelihatan dampak perubahan sejak dipimpin oleh Mas Esnuri ini, seperti banyak kegiatan, terus juga udah lebih kompak dan segala macam. Nah, saya mau coba tanya Mas, kira-kira apa aja sih Mas program yang udah Mas Esnuri laksanakan selama kurang lebih setahun ini jadi ketua seperti itu? Ya, ada beberapa program yang telah kami laksanakan dan kami rancangkan yang telah berjalan, dan ada yang pertama yang ini menjurus ke dalam, ini ke masjid. Ya, ada beberapa usulan-usulan ke pengurus masjid, seperti misalnya ada fasilitas yang kurang kami ajukan, misal Al-Quran, meja atau sajadah, atau kurangnya alat-alat kebersihan. Nah, itu yang ke dalam. Mungkin yang keluar seperti contohnya mengadakan agenda-agenda ke pemuda dan juga ke anak-anak desa sini, seperti mana ya kayak lomba anak-anak, festival anak soleh, atau agenda takbiran, atau bakti sosial, penerimaan zakat, pembagian daging kurban. Ya, terus untuk dari pemuda sendiri agendanya ya seperti gotong royong bersih masjid, perbaikan fasilitas bareng-bareng. Ya, mungkin itu program yang sudah kami laksanakan. Itu banyak Mas programnya ya, saya juga tahu programnya Mas banyak dan bagus. Cuman kan apa sih Mas tips and trick biar tapi itu semua program yang udah dirancang yang udah dilaksanakan itu bisa berjalan lancar gitu loh. Tips triksnya. Kalau dari kami ya, dari pengurus Masjid Baitul Salim, yang pertama ya dari kami sendiri, dari pemuda remaja masjid harus kompak. Terus harus juga yang kedua, komunikasi harus berjalan antara pengurus masjid dan juga remaja masjid. Seperti contohnya kita pengajuan proposal, kita ngurus, nanti kita sampaikan ke takmir, sampaikan ke bendahara, sekretaris. Terus nanti ya setelah bicara kita laporkan. Terus yang kedua dari pemuda remajanya ya kekompakan sih. Ya, saya sebagai pemimpin, sebagai ketuanya, saya nggak cuma nyuruh ya harus mengajak, merangkul, harus berani ambil resiko. Seperti contohnya ya misal takbiran, ada beberapa oknum yang melarang ya, kita ingatkan mereka, kita buktikan bahwa kita bisa. Terus misal contoh lagi kayak bersih-bersih masjid yang awalnya mungkin susah diajak teman-teman, nah kita datangi langsung, kita ajak ngobrol bareng, kita rangkul, kita istilahnya kita nggak cuma nyuruh tapi kita mengajak, kita juga turun tangan langsung. Ya, mungkin itu sih tipsnya. Memang sih sejak Mas Esnuri yang jadi ketua, saya juga mengalami kayak merasakan memang beda gitu loh Mas. Ya, mungkin pemuda lebih, kalau saya lihat di grup itu langsung sering woro-woro, sering apa ya, merangkul lah. Nah, itu juga menurut saya juga bagus. Cuma kan pasti ada nih Mas hambatan selama memimpin, terus selama mengelola kelompok besar ini. Kira-kira tuh apa Mas hambatan yang paling susah atau paling ribet lah untuk Ya, untuk hambatan-hambatan yang selama menjabat ini saya alami, yang dari dalam dari organisasi ya
dari teman-teman sendiri ya, yang kadang susah diajak, terus kadang susah diajak kerjasama, diajak kumpul-kumpul, harus ini harus itulah. Kadang ya misal ada ya harus mau berapa orang, nanti langsung dari luar ya, kadang ada beberapa orang lah yang kurang seneng, kurang seru dengan program kita mungkin. Entah dari pengurus masjid sendiri atau dari bahkan dari oknum luar dari masjid pun ada yang ikut campur. Itu yang menjadi hambatan. Ada juga mungkin dari dana sih ya. Dan kami punya program, punya rencana, punya event ini masih terhambat di masalah dana. Dan kita punya usulan ini mengajukan fasilitas misalnya nanti dari pengurus masjid ya sebenarnya emang harus sih gitu komunikasi, tapi kan ini yang dibutuhkan harusnya ya, paling setidaknya beberapa di ACC lah gitu ya. Tapi kadang malah benar-benar ditolak tanpa alasan tuh ya. Mungkin kalau ada lagi ya cukup itu. Maka jadi semua hambatan ataupun yang susah gitu kan menurut ini, tapi kan alhamdulillah bisa gitu ya Mas Ya, batasi sedikit demi sedikit. Yang terakhir nih Mas, kira-kira ada nggak saran atau pesan lah buat anak-anak muda yang terutama yang ya, menjadi pemimpin gitu, kira-kira apa pesan itu? ya mungkin pesan dan pesan dari kami, dari saya pribadi untuk anak muda di luar sana yang mungkin sejalan sama kami lah, misalnya sama-sama jadi pengurus, terkhusus pengurus masjid. Ya jaga kekompakan antara kita dari pemuda sendiri, dari remaja sendiri. Ntar habis itu saling menjalin komunikasi entah dari antara remaja ataupun ke pengurus masjid, agar semua yang kita programkan, kita rancangkan bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga kesan dan pesannya, jangan kalau semisal jadi pengurus masjid ya, jangan cuma terfokus ke masjid. Kita juga harus adakan event-event yang itu lingkupnya ke anak-anak atau bahkan bisa ke ibu-ibu, bapak dengan pengajian atau bakti sosial. Nah itu pesan dan pesan dari kami ya, mungkin cukup itu sih. Jadi yang dapat saya simpulkan, jadi yang penting kalau namanya studi ini kekompakan. Nah, yang paling penting kekompakan, komunikasi. Apalagi kalau itu jadi ketua, jadi pemimpin, yang paling penting itu memang komunikasi dan kekompakan dengan anggota kita, dengan bawahan kita, seperti itu ya Mas Yudi. Iya, betul sekali. Juga jangan cuma di lingkup internal aja, jadi kita juga harus menjalin hubungan atau hubungan baik dengan eksternal juga, karena mau nggak mau kan seperti Master ini remaja masjid kan misalnya sama takmir, sama warga, sama masyarakat. Nah jadi mau nggak mau harus mulai bisa merangkul dari yang kecil sampai yang usia lanjut seperti itu. Nah, mungkin cukup itu wawancara pada kali ini. Terima kasih Mas Ya, Yudi sama-sama. atas kesempatannya. Nah, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.